Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kami dari mahasiswa-mahasiswi Universitas Pamulang. Nah, di sini kami akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1. Sebelum itu, di dalam keadaan COVID-19 ini bukan berarti kita nggak bisa belajar ya teman-teman. Nah, semoga video materi kita ini bisa membantu pembelajaran kalian di rumah ya teman-teman semuanya. Oke, selanjutnya, sebelum kami menjelaskan materi yang akan kami bawakan, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing ya teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Mulyadi. Nama saya Susialawati. Nama saya Diki Ibrahim. Kami dari kelompok 9. Disimak ya teman-teman semuanya. Hai teman-teman. Kita mulai untuk pembahasannya. Di sini saya akan bahas pertemuan 5, yaitu mengenai metode pembagian laba rugi persekutuan. Di sini ada kita kasih contoh soalnya ya. Oke. Jadi di sini ada Sari, Indah, dan Dewi. Untuk Sari sebesar 90 juta, Indah 80 juta, dan Dewi 120 juta. Jika di total modalnya adalah 290 juta. Nah, untuk kepentingan Dewi sama dengan 40% dikali 290 juta itu total dari modal keseluruhan tadi ya. Hasilnya adalah 116 juta rupiah. Untuk modal investor Dewi sebesar 120 juta dan bonus untuk sekutu lama adalah dari modal investor Dewi dikurang kepentingan Dewi 120 juta dikurang 116 juta, hasilnya adalah 4 juta rupiah. Di sini ada jurnalnya juga. Jurnalnya kita buat di kas 120 juta pada debit. Modal Sari 2.400.000 di kredit, modal Indah 1.600.000 di kredit, dan modal Dewi 116 juta di kredit. Jika ada yang tanya di sini kenapa modal Sari jadi 2.400.000 dan modal Indah jadi 1.600.000, itu dari bonus sekutu lama sebesar 4 juta. Terus tadi kan ada yang 3 berbanding 2 itu untuk Sari 3 dan modal untuk Indah 2, 3 berbanding 2 dikali 4 juta, atau 2/5 dan 3/5 dikali 4 juta. Jadi 2/5 dikali 4 juta hasilnya 1.600.000 dan 3/5 dikali 4 juta hasilnya 2.400.000. Seperti itu ya. Nah, untuk metode goodwill sendiri itu seperti ini. Jadi total modal sekutu lama dan baru 120 juta dibagi 40%, hasilnya adalah 300 juta. Total modal sekutu lama dan baru yang disetor 290 juta, dan goodwill untuk sekutu lama adalah hasilnya dari total modal sekutu lama dan baru dikurangi total modal sekutu lama dan baru yang disetor, hasilnya adalah 10 juta. Di sini kita buat jurnal, kasnya 120 juta itu di debit, goodwillnya 10 juta itu di debit, modal Sari 6 juta di kredit, modal Indah 4 juta di kredit, dan modal Dewi 120 juta di kredit juga. Untuk hasil modal Sari dan Indah kenapa 6 juta dan 4 juta, itu caranya sama seperti yang di atas tadi ya. Jadi di sini ada goodwill untuk sekutu lama sebesar 10 juta. Nah, tadi juga kan ada di soalnya itu 3 berbanding 2. Jadi sama ya, 3/5 atau 2/5. Jadi 3/5 dikalikan 10 juta itu hasilnya 6 juta, dan 2/5 dikalikan 10 juta adalah hasilnya 4 juta rupiah. Itu aja ya teman-teman ya. Oke, makasih. Kita akan lanjutin pembahasan berikutnya. Hai teman-teman. Nah, di sini saya akan bahas materi selanjutnya ya. Saya akan bahas materi 6, yaitu pembubaran persekutuan. Di sini ada pertanyaan, sebutkan beberapa masalah akuntansi dalam pembubaran persekutuan. Jawabannya ada 4. Yang pertama, masalah masuknya seorang atau lebih anggota baru. Jadi sini udah jelas ya, jika dalam persekutuan tersebut ada masuk seorang atau lebih anggota baru. Yang kedua, pengunduran diri seorang anggota. Jadi salah seorang anggota itu mengundurkan diri, bukan persekutuannya yang bubar. Yang ketiga, kematian seorang anggota atau lebih. Yang keempat, penyatuan dan perubahan bentuk badan usaha. Di sini mengenai pembukuan ya. Jadi dalam persekutuan tersebut, apakah pembukuannya akan dilanjutkan atau pembukuannya akan dibuka dengan yang baru. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya kita bahas materi selanjutnya. Halo teman-teman semuanya. Nah, sekarang aku mau bahas soal pertemuan 7. Ini masih materi pembubaran persekutuan. Nah, dimana soalnya ini seperti, dengerin ya. Masuknya sekutu baru dan sekutu lama pada persekutuan akan mengakibatkan pembubaran. Pembubaran ada 2 jenis, yaitu dan hal-hal apa sajakah yang menyebabkan pembubaran
tersebut. Sebutkan dan jelaskan ya. Nah, di sini aku akan menjelaskan pembubaran ada 2 jenis, yaitu apa aja dan hal-hal apa sajakah yang menyebabkan pembubaran tersebut. Nah, jawabannya adalah pembubaran ada 2 jenis, yaitu yang pertama, pembubaran persekutuan dari segi hukum atau perubahan surat perjanjian atau akte pendirian. Tetapi kegiatan perusahaan tetap dilanjutkan disebut dissolution. Nah, pembubaran jenis kedua yaitu pembubaran persekutuan dengan menghentikan kegiatan dan penutupan perusahaan atau disebut likuidasi atau liquidation. Nah, lanjut, hal-hal apa saja yang menyebabkan pembubaran? Hal-halnya yaitu 1. Masuknya sekutu baru untuk meningkatkan modal perusahaan. Yang kedua, yaitu meninggalnya salah seorang sekutu di mana perusahaan ingin tetap dilanjutkan. Hal ini harus dapat persetujuan dari ahli waris sekutu yang meninggal. Dan yang ketiga, keluarnya seorang sekutu di mana sekutu yang ditinggal ingin tetap melanjutkan usahanya dan mendapat persetujuan dari sekutu yang keluar. Jadi itu ya teman-teman yang bisa aku jelaskan mengenai pembubaran persekutuan. Semoga apa yang aku sampaikan bisa dipahami ya. Terima kasih. Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas pertemuan 13 untuk mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 dengan menggunakan soal sebagai berikut. Baik teman-teman, pada soal tersebut dapat kita ketahui bahwa jumlah sheet-nya adalah 12.000 US dollar dengan biaya masuk 5%, PPN impor 10%, dan PPh 22 sebesar 2,5%. Di sini kita menggunakan kurs KTBI ya teman-teman, baik itu pada saat harga perolehan, pada saat impor, dan pada saat pelunasan. Pertanyaan untuk soal tersebut adalah bagaimana pencatatan pada saat harga perolehan, pada saat impor, dan pada saat pelunasan. Baik, langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu pencatatan pada saat harga perolehan. Seperti yang kita ketahui, bahwa jumlah sheet-nya adalah 12.000 US dollar. Kurs pada saat harga perolehan adalah 9.300. Maka kita langsung kalikan saja teman-teman. Maka diperoleh nominal Rp111.600.000. Kemudian kita cari biaya masuknya yaitu 5% dari sheet tersebut. Maka diperoleh Rp5.580.000. Kita totalkan, maka didapat nominal Rp117.180.000 sebagai harga perolehannya. Kemudian kita hitung PPN impornya 10% dari sheet tersebut, maka didapat Rp11.600.000. Kemudian kita hitung PPh pasal 22-nya 2,5% dari sheet tersebut, maka diperoleh nominal Rp2.790.000. Kemudian kita buat jurnalnya, yaitu di sisi debit ada bahan baku sebesar Rp117.180.000, PPN masukannya Rp11.160.000, piutang pajak PPh pasal 22-nya yaitu Rp2.790.000. Di sisi kredit ada kas sebesar Rp19.530.000 dan utang usaha sebesar Rp111.600.000. Selanjutnya kita bahas pencatatan pada saat impor. Seperti yang telah kita hitung tadi, bahwa nilai utang tercatatnya yaitu Rp111.600.000. Kemudian kita cari nilai utang pada tanggal neraca yaitu 12.000 didapat dari total sheet yang tadi dikalikan dengan kurs KTBI pada saat impor yaitu Rp9.350. Maka didapat total Rp112.200.000. Maka kita cari selisihnya yaitu Rp600.000 sebagai kerugian selisih kursnya. Kemudian kita jurnal pada tanggal 31 Desember 2009. Pada sisi debit terdapat kerugian atas selisih kursnya sebesar Rp600.000 dan di sisi kredit ada utang usaha sebesar Rp600.000.
Baik teman-teman, selanjutnya kita bahas pencatatan pada saat pelunasan. Di sini ditulis nilai utang tercatatnya terlebih dahulu, yaitu didapat dari nilai utang pada tanggal neracanya, yaitu sebesar Rp112.200.000. Kemudian kita hitung nilai hutang pada saat pelunasannya, yaitu 12.000 didapat dari total SIP-nya dikali kurs KTBI pada saat pelunasan, yaitu sebesar 9.150. Maka didapat nominal Rp109.800.000. Kita cari selisihnya, yaitu Rp2.400.000 sebagai keuntungan selisih kursnya. Langsung saja kepada jurnalnya. 12 Januari 2010. Pada sisi debit terdapat utang usaha sebesar Rp112.200.000. Sementara di sisi kreditnya keuntungan atas selisih kurs sebesar Rp2.400.000 dan kas sebesar Rp109.800.000. Nah, itu dia teman-teman, materi yang telah kami sampaikan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.